Kalau kita nggak pakai kartu buat transaksi berbulan-bulan, berarti cuma dipotong 5.000 dan 7.500-an ya bang. Jawabannya tidak. Nah, jadi kalau kita nggak pakai buat transaksi sama sekali, itu artinya kamu nggak akan dikenakan biaya namanya biaya e-statement. Selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Oke, kita lanjutkan series ngobrol santai part ke-21. Jadi di series ini kebanyakan saya akan baca komen-komen dari para subscriber dan tentunya saya akan memberikan jawaban-jawaban terkait komentar di kolom komentarnya. Nah, tentunya saya sudah pilih bersama dengan tim saya mana sih pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu penting banget untuk dibahas dan mungkin banyak banget orang yang nggak tahu kalau nggak saya bahas. Oke, nggak usah lama-lama. Tetapi sebelum dimulai seperti biasa kalian bisa klik dulu tombol subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Nah, jadi pertanyaan pertama ini datang dari Kak Keot. Kak Keot tuh nanya gini, Pak, kalau cicilan 12 bulan 0%, tetapi kita bisa lunasin dalam waktu 3 bulan atau di bulan ketiga, apakah kena penalti? Seperti misalnya kita pinjam ke bank ya? Jawabannya iya. Walaupun kamu cicilannya 0%, tetapi kalau kamu ingin melakukan pelunasan dipercepat, kamu akan kena penalti. Dan nominal penaltinya kalau nggak salah bunganya sekitar 6 atau 7% dari sisa pokok. Nah, ini menurut saya ya rugi banget ketika kamu melakukan cicilan 0% tapi kamu mau lunasin yang awalnya kamu nggak kena bunga, nggak kena biaya macam-macam. Akhirnya ketika pengen lunasin malah kena bunga atau kena penalti gitu. Jadi pelunasan dipercepat tuh kena penalti walaupun cicilan pokokmu tuh sebenarnya 0%. Oke, jadi saran saya lanjutin aja cicilannya Kak daripada bayar penalti. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mr. J. Jadi Mr. J nanya gini, mohon bantuannya Om. Contoh saya transaksi kartu kredit tanggal 27 November. Jatuh temponya tanggal 15 Desember. Benarkah begitu? Jawabannya salah. Jadi gini, kalau Mr. J kamu transaksi tanggal 27 November. Nah, tanggal cetakmu itu tanggal 15 Desember. Jadi 15 Desember itu adalah tanggal cetak, bukan tanggal jatuh tempo. Nah, kalau kamu belum tahu apa sih artinya tanggal cetak, tanggal cetak itu adalah tanggal di mana seluruh tagihanmu dicetak, digabungin dan ditagihkan ke kamu. Nah, jatuh temponya kapan? Itu normalnya 17 hari setelah tanggal cetak. Jadi kurang lebih di tanggal 1 atau 2 Januari lah jatuh temponya kalau kamu transaksinya tanggal 27. Dan ini hanya berlaku untuk kartu kredit Tokopedia Card karena kartu kredit Tokopedia Card itu tanggal cetaknya tanggal 15. Tapi kalau kamu pakai kartu kredit yang lain mungkin aturannya berbeda. Tapi secara konsep sama. Kayak Mandiri tanggal 10, OVO tanggal 3 gitu. Jadi tergantung jenis kartu kredit yang kamu milikin. Oke? Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Kak Habibi. Kak Habibi nanya gini. Baik mana Blibli dengan Tokped? Ini Blibli BCA kartu kredit ya. Dengan Tokped atau Tokopedia Card. Suku bunganya udah mana ya mas? Kalau saya secara pribadi lebih suka Tokopedia Card. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Tokopedia Card tuh kamu bisa cicilan 0% kapanpun di Tokopedia dengan minimum transaksi 500.000 dan pasti 0%-nya. Kalau di Tokopedia belinya. Terus yang kedua, kalau kamu mau manfaatin fitur dana tunai, Tokopedia Card tuh gampang banget mengajukannya dan gampang banget di ACC-nya karena cukup pakai aplikasi BRI Credit Card Mobile. Nah, tapi kalau BCA itu ya untuk cicilan 0%-nya di aplikasi Blibli tuh kalau ada promonya Blibli sih kadang bisa, cuma nggak sampai 12%, paling 9 bulan. Terus habis itu dana tunainya kartu kredit Bank BCA itu lebih susah ngajuinnya, ribet karena harus telepon dulu ke call center. Begitu. Jadi secara keseluruhan saya suka pakai Tokopedia Card. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini dari Kak Dermawan. Nah, Kak Dermawan nanya gini. Mas, kalau cicilan barang seperti HP yang dibayarkan 12 bulan atau 12 kali misalnya, apakah itu terhitung satu dalam transaksi yang harus dilakukan 3 kali dalam sebulan? Mohon pencerahannya. Jawabannya tidak.
Transaksi 3 kali sebulan biar kamu gratis iuran tahunan itu adalah transaksi retail. Jadi transaksi pembayaran cicilan gini nggak dihitung seperti itu. Dan itu dihitungnya hanya pertama kali aja ketika kamu transaksi. Nah, ke-2 sampai ke-12 itu nggak dihitung sebagai transaksi. Makanya kamu tetap harus melakukan transaksi lainnya. Oke, udah jelas Kak Dirmawan, dan selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima datang dari Kak Nasrul. Kak Nasrul tuh nanya gini. Bang, saya udah ngajuin kenaikan limit Tokopedia Card. Biasanya di ACC berapa lama ya? Kalau nggak ACC kembali ke limit awal atau ada penambahan limit maksimal yang bisa di ACC? Limit saya cuma 3 juta, terus ngajuin naik limit 30 juta. Nah, kalau gagal kembali ke 3 juta atau ya ACC sebagian jadi 10 juta gitu. Oke Kak Nasrul, saya tahu banget pertanyaanmu. Jadi gini, ketika kita mengajukan kenaikan limit kartu kredit Bank BRI, kita sebutnya Tokopedia Card, itu akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu di ACC sesuai permintaanmu, yaitu 30 juta. Itu kemungkinan terbaik. Kemungkinan kedua, kamu di ACC tapi nggak penuh, jadi tergantung analis mungkin anggap aja 10 juta. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, ya kamu nggak di ACC sama sekali, di reject. Artinya apa? Ya limitmu akan kembali ke limit awal atau ya tetap 3 juta gitu. Jadi berdasarkan informasi ini, ya ada 3 kemungkinan itu. Antara tetap 3 juta, atau naik sebagian jadi 10 juta, atau naik penuh jadi 30 juta. Semuanya itu tergantung dari hasil analisa pihak bank. Jadi hanya pihak bank doang yang tahu. Untuk prosesnya kira-kira berapa lama? Ya rata-rata kalau kamu di ACC sehari itu udah ada hasilnya. Tapi kalau lebih dari sehari nggak ada kabar atau masih dalam pengajuan di proses gitu, itu kemungkinan gedenya ditolak. Kemungkinan gede, tapi masih ada kemungkinan diterima juga sih. Ya rata-rata seminggu lah, coba monitor seminggu. Oke, itu pertanyaan ke-5. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari Kak Usa. Kak Usa tuh nanya gini, Bang, nyairin pinjaman ya bisa nggak selain ke Bank BRI? Oke, jadi saya jelasin dulu. Punya kartu kredit BRI Tokopedia Card, kamu punya kelebihan di mana kamu bisa pinjam sebagian limit kartu kredit ini menjadi dana tunai dan bisa kamu cicil. Dan pengajuannya menggunakan aplikasi BRI Credit Card Mobile. Yang jadi masalah ketika kita ngajuin itu kita harus masukin tuh nomor rekening. Nah, bisa nggak selain Bank BRI? Jawabannya nggak bisa, harus pakai Bank BRI. Jadi ketika mau nyairin dana tunai harus Bank BRI. Dan denger juga sih dari beberapa subscriber itu nama rekeningnya harus sama dengan nama milik kartu kredit. Jadi kalau kayak nyairin BRI tapi ke rekening temen nih, itu nggak bisa. Itu, oke, itu pertanyaan ke-6. Berikutnya pertanyaan yang ke-7. Ke-7 ini datang dari Kak Vina. Kak Vina nanya gini, Bang, Tokopedia Card bisa naik KRL atau bayar parkir di mall nggak? Kan itu ada fitur tap NFC. Jawabannya nggak tahu. Saya pribadi nggak pernah pakai kartu kredit untuk bayar KRL ataupun bayar parkir di mall. Selama ini saya lebih suka pakai e-money karena lebih simple. Ya, jawabannya sih nggak tahu sih karena saya belum pernah pakai. Kan terlalu beresiko juga sih pakai buat transaksi di tempat-tempat kayak gitu. Menurut saya ya. Tapi ya setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis ya di kolom komentar. Pertanyaan ke-8 selanjutnya datang dari Kak Bet. Kak Bet itu nanya gini, kalau masih ada cicilan loan on phone, apakah akan mempengaruhi persetujuan kenaikan limit kita? Jawabannya harusnya enggak selama kamu pembayarannya lancar. Jadi walaupun kamu punya loan on phone tapi pembayaranmu lancar, kemungkinan gede naik itu masih ada. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ya, kamu udah bayar lancar, ada cicilan loan on phone, minta naik limit tetap aja gak di ACC. Jadi semuanya tergantung ke analis lah kalau masalah limit-limit gitu. Yang bisa kita lakuin sebagai customer atau pemegang kartu kredit itu ya kita bayar tepat waktu, terus kita bayar penuh terus, rutin transaksi. Nah selebihnya ya bukan hak kita atau bukan wewenang kita untuk tahu di ACC atau tidak. Berikutnya pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan ke-9 datang dari Kak RS Musik. Nah yang gini, kalau kita bayar cicilan sebelum jatuh tempo itu bisa nggak sih Bang? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Jadi sebenarnya kalau kamu punya kartu kredit, pembayaran tagihan itu paling ideal dilakuin setelah tanggal cetak dan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi kalau kartu kredit Bank BRI itu Tokopedia Card, tanggal cetaknya kan tanggal 15. Nah kamu bayarnya tanggal 16.
sampai tanggal jatuh temponya. Pokoknya tanggal jatuh tempo tanggal 2 ya kamu bayar tanggal 1 kayak gitu. Di rentang itu udah oke banget dan boleh banget. Oke. Berikutnya pertanyaan terakhir nih atau pertanyaan yang ke-10 datang dari Kak Kece. Kak Kece itu nanya gini nih. Kalau kita nggak pakai kartu buat transaksi berbulan-bulan, berarti cuma dipotong 5.000 dan 7.500-an ya bang? Jawabannya tidak. Nah, jadi kalau kita nggak pakai buat transaksi sama sekali, itu artinya kamu nggak akan dikenakan biaya namanya biaya e-statement karena ya nggak ada transaksi. Tapi dengan catatan ya, kamu nggak ada cicilan berjalan. Jadi kartu kreditmu nggak dipakai apapun, itu nggak akan kena biaya apapun bulanan. Cuma ingat, nanti di akhir tahun kamu akan kena namanya biaya tahunan, yaitu biaya tahunan kartu kredit yang dibebankan kepada kamu karena kamu dalam 1 bulan nggak ngelakuin transaksi apapun. Gitu. Nah, kartu kredit BRI Tokopedia Card itu mau membebaskan iuran tahunan seumur hidup tapi dengan syarat, ya syaratnya 3 kali transaksi itu gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak, mungkin itu yang bisa saya bagiin, dan kalau kamu masih ada yang belum jelas tulis saja di kolom komentar dan nanti akan saya jawab. Salam sukses selalu.